Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Regiono di channel Mr. Nightmare. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perakitan komputer ya teman-teman. Baik teman-teman, dalam dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai perakitan komputer. Tapi sebelum itu kita perlu tahu pengertian dari perakitan komputer terlebih dahulu. Perakitan komputer itu apa sih? Terus komponen-komponennya itu apa aja? Lalu baru langkah-langkahnya. Oke teman-teman. Yang pertama, mari kita masuk ke pengertian perakitan komputernya terlebih dahulu. Perakitan komputer yaitu merakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Motherboard adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol catu daya atau daya listrik pada tiap-tiap komponen komputer. Catu daya itu power supply ya teman-teman. Jadi yang mengatur daya listrik pada komputer itu kan power supply. Nah, di sini disebutnya catu daya atau daya listrik ya. Semua lalu lintas yang ada di perangkat seperti di perangkat penyimpanan seperti hard disk, CD-ROM, melalui perangkat input daya seperti keyboard dan mouse sampai ke printer dikendalikan oleh motherboard. Jadi motherboard itu seperti sebuah pusat pengendali dari perangkat-perangkat input ya teman-teman. Lalu masuk ke komponen-komponen perakitan komputer ya. Kalian tidak mungkin bisa merakit sebuah komputer jika belum tahu apa saja perangkat-perangkat atau komponen-komponen perangkat komputernya. Untuk merakit sebuah komputer dibutuhkan berbagai komponen utama dan pastinya sangat penting sehingga tidak ada satu komponen pun yang boleh dilewatkan. Kayak anak teknik itu ya teman-teman, anak otomotif, kalau mereka tuh habis bongkar motor atau mobil gitu, kalau sampai ada komponen yang hilang kan itu bakal ribet ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini barang-barang yang dibutuhkan ketika hendak merakit komputer ya. Ada casing, ada power supply, ada motherboard, ada RAM, ada prosesor, hard disk, heatsink fan, optical drive, kabel data, perangkat display, monitor, keyboard, serta mouse. Ya, itu adalah perangkat-perangkat yang nggak boleh sampai terlewatkan ketika kita sedang merakit komputer. Oke, masuk ke langkah-langkah merakit komputer ya. Yang paling pertama adalah pasang prosesor pada motherboard ya. Sebelum memasang motherboard, ada baiknya jika kita memasang prosesornya terlebih dahulu ya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemasangan motherboardnya nanti. Cara memasang prosesor pada motherboard sendiri bisa dilakukan seperti ini. Pertama, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor pada motherboardnya yang biasa di area terpojok. Angkat tuas pengunci soket sehingga terbuka. Sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Jika telah sesuai, dorong prosesor ke dalam soket hingga terpasang dengan benar. Kunci lagi dengan tuas pengunci. Jadi ketika kita masukin prosesor itu ke pinnya, atau pin itu apa ya? Kalian tahu nggak pin? Jadi pin itu kayak tembaga kuning atau penghubung antara motherboard dengan prosesornya gitulah kayaknya aduh ya gitulah. Jadi kita di sini katanya itu sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket. Jika telah sesuai, dorong prosesor ke dalam hingga terpasang dengan benar. Jadi nggak miring sebelah gitu ya. Jadi lurus datar, nggak miring sebelah ataupun gimana ya, ataupun ya pokoknya harus lurus jadi terpasang semua gitu. Oke, yang kedua adalah pasang motherboard. Jadi kan tadi itu kita pasang prosesor
ke motherboard. Itu motherboardnya dalam keadaan belum terpasang ke casing ya. Casing itu wadahnya ya, wadah. Nah ini wadah ini ya teman-teman. Ini wadahnya. Ini kan motherboard, ini yang dipegang tangan ini motherboard. Nah ini yang di luarnya ini adalah casing. Casing itu bisa diibaratkan wadah dari motherboard dan yang lain-lainnya. Nah kalau udah dipasang prosesornya, kita pasang motherboard pada casingnya. Pada casing. Oh ya benar, pasang motherboard pada casingnya. Nah, pasang motherboard pada casing dengan cara menempatkannya sesuai dengan yang ada pada lubang di antara casing serta lubang motherboard, lalu kunci dengan menggunakan skrup atau baut. Kalau udah pasang pendingin atau heatsink. Jika prosesor udah kepasang, maka saatnya untuk memasang heatsink agar mencegah prosesor menjadi panas. Unit pendingin ini ditempatkan pada prosesor dan dilengkapi dengan perangkat penahan agar tidak lepas. Pertama, lapisi pendingin dengan gel konduktif penghantar panas. Jika heatsink Anda memiliki kipas, konektor daya kipas atau kipas tersambung ke motherboard. Jadi kalau udah dimasukin ya itu motherboard ke casing, kita pasang si pendingin ini, karena pendingin itu biasanya ada di bagian atas gitu kan. Ini itu kayak prosesor, ini prosesor ya. Nah heatsinknya itu di atas gini, jadi heatsinknya itu berfungsi untuk mendinginkan prosesor gitu teman-teman. Konektor daya kipas itu kabelnya ya, kabel si heatsink itu pasang ke motherboardnya. Oke, langkah yang keempat adalah memasang memori RAM. Cara memasang RAM sebenarnya mudah aja ya, dan tidak sesulit ketika memasang modul yang lainnya, karena untuk memasangnya cukup buka tuas tempat RAM, diletakkan atau ditempelkan ya. Ini gambarnya tuh, ini RAM-nya. Ya sebenarnya cuma tinggal pasang doang sih teman-teman. Untuk pemasangan RAM juga harus dalam posisi yang benar dan rata. Maka selanjutnya untuk tutup atau kunci kembali tuas yang ada di mainboard tempat kita tadi memasang RAM. Jadi ada pengunci yang dikhususkan untuk memegang atau tempat siramnya itu ada tempat buat pegangannya gitu biar ini. Terus ketika memasukkan RAM juga harus posisinya benar dan rata. Kalau sama kayak prosesor tadi, kalau miring aja sedikit bisa aja siramnya itu nggak kebaca. Oke, next adalah memasang catu daya atau power supply. Pada saat membeli casing, power supply sudah terpasang secara otomatis. Namun jika ternyata power supply belum terpasang, maka lakukan cara di bawah ini untuk memasangnya. Tempatkan power supply di belakang casing dan kencangkan dengan skrup. Biasanya di setiap casing itu ada tempat khusus buat power supply-nya ya teman-teman. Jadi kalian lihat dulu casingnya itu cari dulu tempat buat power supply-nya dulu di tempat casingnya. Kalau udah kalian pasang itu si power supply di tempat itu. Pasang konektor daya dari power supply ke motherboard bersama dengan kabel-kabelnya. Nah kalau udah, kalian pasang kabel power supply itu ke motherboardnya ya teman-teman. Ya, ini sebenarnya kabel power supply ini yang terbanyak ya, jadi mungkin akan sedikit bingung ketika memasangnya. Oke, ke langkah yang keenam adalah pasang kabel motherboard dan casing. Caranya, pasang kabel koneksi IDE primer dan sekunder pada motherboard. Sambungkan kabel koneksi serial beserta dengan paralel pada konektor di motherboard, khusus motherboard non-ATX. Terdapat lubang pada bagian belakang casing yang ada di tempat konektor tambahan yang berupa slot dan dapat dimasukkan. Lalu buka terminal lubang tertutup yang terbuat dari plat pengunci skrup, kemudian masukkan saja terminal yang sedang dipasangkan, ini typo ya. Lalu dipasang lagi skrupnya. Sambungkan kabel koneksi mouse dan keyboard ke motherboard. Koneksi kabel lainnya seperti LED, speaker internal, dan port pada casing komputer. Ya itu kabel-kabel motherboard, karena dalam motherboard itu
ada di casingnya itu ada beberapa kabel ya, jadi mungkin kabelnya itu dipasang ke motherboardnya. Oke, next, pasang drive. Tahap berikutnya adalah memasang drive, misalnya seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan lain-lain. Caranya adalah masukkan drive ke casing dari depan dengan cara menyesuaikan pengaturan jumper seperti master atau slave pada drive, lalu pasanglah skrup agar drive tidak kendor. Jadi casing itu kan kotak ya, gak ada casing gak ada casing yang bentuknya bulat ya. Casing itu kan begini, kotak gini, kotak. Nah, kita pasangnya, kalau misalnya casingnya ini ngadepnya ke sana, jadi kita pasangnya dari sini, dari depan. Kalau udah, baru kita baut biar posisi drive-nya itu kencang, gak kendor ya. Terus lanjutkan dengan menyambungkan kabel IDE pada drive serta konektor yang ada di motherboard, karena konektor utama yang akan digunakan terlebih dahulu. Ketika kabel IDE terhubung kedua drive pertama ditetapkan sebagai master dan yang lainnya sebagai slave sebagai pengaturan jumper. Dua drive tambahan dapat dihubungkan melalui konektor IDE sekunder pada motherboard. Lalu sambungkan kabel daya dari catu daya setiap drive. Aduh, maaf ya teman-teman, webcamnya agak error. Sudah, kita lanjutkan tanpa webcam. Oke, next yang ke-8 adalah pasang card adapter. Biasanya card adapter yang dipasangkan merupakan adapter SCI, kartu video, kartu suara hingga modem. Cara memasangnya sendiri adalah dengan memasukkan adapter kartu pada slot yang ada di motherboard. Lalu tekan saja hingga konektor dapat masuk sepenuhnya. Lalu masukkan skrup sebagai kartu cadangannya. Nah, yang ke-9 adalah fase terakhir dari rakitan komputer. Untuk langkah terakhir dari proses ini, ketika unit komputer sudah tertutup, selubung dan sekrupnya, lalu sambungkan kabel yang ada di adapter AC pada outlet dinding. Kemudian sambungkanlah konektor monitornya pada konektor kartu grafis, konektor kabel keyboard, serta konektor mouse ke konektor mouse. Jadi kalau udah selesai, kita cuma tinggal masukin beberapa komponen terakhir ya, kayak mouse kita colokin ke ininya gitu, ke casingnya. Kan casing itu udah masuk semua gitu, udah selesai. Jadi kita tinggal masukin kabel, kayak kabel VGA-nya, kabel VGA-nya, terus mouse, keyboard ya. Jadi itu adalah fase terakhir. Kalau udah selesai, kalian bisa cek apakah perakitan kalian selesai atau tidak. Jadi teman-teman, sekian materi dari perakitan komputer. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang jelas atau mudah atau sulit dipahami, dan mohon maaf ya ada gangguan sedikit tadi masalah webcam, tapi ya nggak apa-apa lah, toh webcam juga gak terlalu penting, itu mah hanya sekedar formalitas. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like channel saya ya teman-teman, terus subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, dan juga agar saya tetap semangat dalam membuat kontennya teman-teman. Terima kasih dan jumpa lagi di next video. Dadah.